Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami, kelompok 5 dalam podcast kami. Di sini kami mau membahas tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis di kawasan geopark. Di sini kita ada 3 orang nih, perwakilan dari pihak pemerintah, yaitu Miftah sebagai perwakilan pemerintah, lalu perwakilan dari pihak kampus yaitu eh, Rosyik, dan terakhir saya sendiri sebagai sebagai pihak perwakilan dari pengelola Geopark. Oke, langsung aja kita langsung ke pembahasan pertama dari perwakilan pemerintah. Kita mulai aja. Eh, Kira-kira menurut Anda gimana nih caranya agar bisnis kawasan Geopark bisa semakin maju? Ya, secara dasar sih ya pasti menyebarkan keberadaan geopark melalui sosial media atau yang sering kita sebut sosmed. Kalau bisa ada beberapa orang terkenal kayak sepertinya gubernur lokal di sana atau enggak artis-artis artis-artis yang mengunjungi situs geopark Meratus dan juga mempromosikan geopark tersebut di akun sosmed mereka. Dengan begitu, prospek pengunjung geopark pun akan meningkat. Jadi dengan meningkatnya pengunjung juga pasti penghasilan dari geoparknya juga meningkat kan. Tapi untuk lebih spesifiknya lagi untuk pemerintah ini, pemerintah eh, untuk meningkatkan bisnis kawasan geopark ini, mereka melalui sektor public relations, yaitu melalui peran dalam menyampaikan regulasi-regulasi pengembangan dan penanggulangan geopark seperti protokol kesehatan, pihak-pihak apa saja yang perlu dikonsultasi untuk membangun geopark, dan menyalurkan dana ke situs geopark untuk memajukan wisata-wisata tersebut. Hal ini bisa saja dilakukan melalui program pemerintah seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang sering disebut PEN, dan juga mempererat kerjasama antar daerah bersama dengan masyarakat lokal. Salah satunya dengan memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola. Oke, oke. Berdasarkan jawaban Anda nih, kelihatannya pemerintah ini tidak terlalu terlibat ya dalam pengembangan geopark selain memberikan dana dan regulasi. Apakah Anda ada komentar? Ya, yang perlu diingat ini, pemerintah yang saya maksud ini adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, yang mana pasti mereka lebih terlibat dalam menangani geopark mereka ini. Yang geopark yang kita omongin ini pasti kan geopark Meratus. Nah, pemerintah pusat ini, terutama Menteri Wisata, sudah pasti akan membantu memajukan bisnis geopark di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah daerah bersama pengelola geopark Meratus lah yang menentukan cara memajukan dan mengelola geopark milik mereka, karena mereka sendirilah yang tahu tuh kelemahan dan kelebihan dari geopark mereka dan cara menggunakannya secara penuh. Jadi secara singkat, pemerintah pusat tuh hanya berkontribusi, dan kontribusinya juga besar ini dalam menetapkan suatu kawasan menjadi geopark, dan menyalurkan dana untuk geopark tersebut, dan untuk memajukan geoparknya sendiri itu jatuh pada pihak lokal Meratus. Oke. Kira-kira apakah eh, pihak-pihak selain pemerintah ini boleh nggak membantu untuk memajukan geopark Meratus? Oh, tentu saja boleh. Mau pihak swasta, organisasi-organisasi terkait geologi, maupun pihak internasional pun boleh menyalurkan tangan memajukan geopark ini. Akan tetapi, mereka juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya untuk pihak kampus. Saya ada pertanyaan nih untuk yang merepresentasikan pihak kampus. Eh, Apa saja yang bisa dilakukan oleh pihak universitas agar bisnis geopark semakin baik? Baik, terima kasih. Nah, kami dari kampus UI sendiri itu melihat bahwa Geopark Meratus ini tuh memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, potensinya itu bisa sebagai untuk sarana penelitian maupun untuk pariwisata. Nah, pihak kampus sendiri itu melalui program studi geosains itu telah melakukan riset
terhadap Geopark Meratus untuk hasil risetnya ini kemudian ditindaklanjuti sebagai bentuk pengabdian masyarakat untuk perkembangan bisnis di Geopark. Nah, sekarang nih risetnya apa aja nih yang telah dilakukan oleh pihak kampusnya nih? Nah, kami melakukan asesmen terhadap objek-objek geosite di Geopark Meratus dan memperoleh hasil bahwa objek-objek geosite di Geopark Meratus ini tuh memiliki nilai edukasi dan juga nilai pariwisata yang lumayan tinggi. Nah, jadi karena nilai edukasi dan nilai pariwisata yang lumayan tinggi ini tuh jangan disia-siain gitu. Nah, jadi Geopark ini tuh bisa jadi sarana edukasi bagi pelajar maupun bagi mahasiswa dan juga menjadi kawasan rekreasi bagi turis secara umum. Nah, namun kekurangannya ini juga ada. Objek-objek geoset di geopark ini tuh rata-rata permasalahannya itu di fasilitas umumnya. Fasilitas umumnya itu jauh dari akomodasi seperti hotel dan restoran dan juga fasilitas alat untuk safety-nya ini, keamanannya ini kurang. Nah, jadi saya harap kepada pemerintah dan juga pengelola geopark ini bisa memperhatikan hal ini untuk pengembangan bisnis ke depannya. Eh, Apakah kekurangan lainnya masih ada? Mungkin bisa diberitahu kepada saya sebagai pihak pemerintah dan juga kepada Mas Fadli sebagai pengelola Geopark. Nah, setelah kami lakukan riset, selain kekurangan yang tadi ada fasilitas dan akomodasi, salah satu kekurangannya juga di bidang infrastruktur jalan nih. Jadi di beberapa titik geosetnya ini jalannya ini belum diaspal, jalannya masih berupa jalan batu, jalan tanah gitu. Jadi eh, infrastruktur seperti ini tuh untuk peluang pariwisatanya itu masih kurang. Jadi ini tuh harus segera dibenahi oleh pemerintah agar bisnis pariwisata di sini tuh bisa berkembang. Nah, Anda sebagai representasi pihak kampus nih punya saran nggak agar bisnis Geopark Meratus ini eh, lebih berjalan lebih lancar dan baik? Baik, setelah kami melakukan riset, salah satu bisnis pariwisata yang cocok di Geopark ini tuh adalah bisnis wisata berbasis petualangan. Dikarenakan di Geopark ini tuh banyak sekali perbukitan-perbukitan kars dan juga gua-gua yang bisa dijadikan sarana untuk olahraga petualang itu, wisata petualangan. Contohnya seperti olahraga panjat tebing di perbukitan-perbukitannya dan juga wisata tur goa karena di Geopark ini tuh goanya banyak sekali. Nah, selain itu juga sebagaimana kita tahu kan Geopark itu berfokus kepada tiga aspek, yaitu aspek geologi, budaya, dan juga keanekaragaman hayati. Nah, pada aspek budayanya ini tuh budaya masyarakat lokal di wilayah Geopark ini tuh juga bisa dikembangkan menjadi bisnis pariwisata. Contohnya itu pemerintah dan juga pengelola ini bisa membuat festival budaya Dayak dikarenakan di wilayah Geopark ini tuh mayoritas masyarakatnya bersuku Dayak. Bisa membuat festival budaya Dayak baik itu secara tahunan ataupun bulanan untuk mendongkrak pariwisata di daerah ini. Nah, menurut Mas Rosik nih sebagai pihak kampus, apakah kehadiran masyarakat lokal ini penting untuk pengembangan bisnis di Geopark? Tentu saja sangat penting, dikarenakan sebagaimana saya katakan tadi ada aspek budaya ya. Ya, jadi aspek budaya ini tuh tentu saja pasti melibatkan warga lokal. Pemerintah dan pengelola ini diharapkan agar memastikan warga lokal ikut berpartisipasi dalam mengelola objek wisatanya agar mereka ini bisa memperoleh keuntungan dari contohnya seperti dari festival-festival budaya tadi. Mereka bisa contohnya seperti eh, membuat toko oleh-oleh ataupun juga memperoleh keuntungan dari turis-turis yang datang untuk melihat festival ini. Nah, selain itu, yang paling penting juga promosi. Promosi ini pemerintah bisa menggait seperti media massa ataupun juga promosi lewat media sosial untuk mendongkrak bisnis pariwisata di Geopark ini. Apakah sudah untuk pihak kampus sudah ya? Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada perwakilan dari pengelola Geopark Meratus. Nah,
dari Saudara Fadli, kira-kira gimana nih langkah yang bisa diambil dari pengelola geopark untuk pengembangan geopark itu sendiri? Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini sih sebenarnya kami kan sebagai perwakilan dari pengelola geopark gitu kan, tentunya memiliki peranan yang cukup krusial karena kita di sini yang memiliki wewenang atas geopark itu sendiri gitu kan. Kita bertanggung jawab mengurus ya segala kebutuhan atau kepentingan yang berhubungan dengan geopark. Nah, kira-kira contoh dari tanggung jawabnya itu apa aja? Oke, selain pemerintah tadi yang udah disebutkan kan oleh Saudara Miftah, kita di sini juga memegang kendali atas budget atau pendanaan. Dalam konteks pengembangan bisnis, kita punya peran untuk mengembangkan ya, aspek fasilitas dalam area geopark. Seperti ya contohnya fasilitas keamanan, kita bisa mengalokasikan untuk pembuatan tangga dan handrail di setiap lokasi agar agar tentunya lebih aman karena kan memang daerah-daerah ya, geosite dalam Geopark Meratus ini banyak yang memiliki kecuraman yang tinggi. Dan juga alokasi untuk pembelian safety safety equipment. Kemudahan akses seperti pembangunan jalan menuju situs dan juga jalan menuju fasilitas lain seperti penginapan, restoran, dan tempat ibadah. Nah, akses jalan ini tentunya bisa memberikan benefit juga untuk masyarakat lokal yang memiliki bisnis di daerah geopark itu sendiri sehingga baik dari pihak pengelolaan geopark maupun pihak masyarakat lokal pun sama-sama mendapatkan benefit dari eh, kebijakan yang kami buat ini. Bagian lain dari budget yang bisa dialokasikan itu adalah tentunya pemeliharaan situs-situs yang berada dalam geopark. Situs-situs yang terjaga dengan baik tentunya memiliki value value yang lebih dibanding situs yang nggak terurus. Semua pemakaian dana itu untuk fasilitas, akses jalan, dan pemeliharaan itu tentunya bertujuan agar secara keseluruhan ini geoparknya lebih berkualitas, menjadi geopark yang memiliki kualitas yang lebih baik. Tentunya gimana caranya kita mau memajukan bisnis jika kualitasnya itu ya kurang baik gitu. Bagaimana bisnis ini mau maju jika geoparknya sendiri mungkin tidak sesuai standar atau tidak memiliki kualitas yang baik. Kayak begitu dari saya. Benar-benar berarti ini tuh bisa menjawab saran dari pihak kampus tadi ya. Nah, selanjutnya itu bagaimana dengan media massa? Apakah ada kerjasama antara pengelola geopark dengan media massa untuk mengembangkan bisnis di geopark ini? Oh, tentunya ada. Tentunya sebagai eh, pihak media massa itu kan utamanya dia kan menyiarkan berbagai macam seperti iklan atau yang lain. Nah, tentunya bentuk kolaborasi dari pihak media dengan pihak pengelola adalah ya menyebarkan atau mempromosikan Geopark Meratus ini ya melalui televisi, penyiaran radio, dan iklan-iklan. Dan kalau kita bahas di zaman sekarang ini kan mungkin televisi atau radio sudah lebih jarang terpakai gitu kan, sehingga mungkin seperti yang sudah dibahas sebelumnya sebenarnya oleh Saudara Rosik, kan di sini kita bisa menggunakan internet, media media sosial dan sebagainya gitu kan. Eh, Tentunya kita sudah bisa mengakui kalau kayak promosi atau advertisement ini sudah terbukti lah untuk meningkatkan daya tarik, juga memperluas jangkauan keluar, bahkan jika sudah cukup terkenal di dalam negeri, Geopark Meratus ini bisa terkenal secara internasional juga. Kalau itu untuk dari saya sendiri sebagai pihak pengelola Geopark. Terima kasih. Oke, itu penghujung podcast kami nih. Makasih semuanya nih untuk buat penjabarannya. Nah, setelah bahasan tadi nih, menarik nih kalau kita bisa ambil kesimpulannya. Tiap elemen dari masyarakat, baik pemerintah, warga lokal, media massa, kampus, serta pengolah geopark memiliki perannya masing-masing buat memajukan bisnis dunia pergeoparkan. Geopark tidak mungkin bisa maju tanpa peranan masing-masing dari tiap elemen. Kalau begitu, terima kasih nih untuk perwakilan yang sudah menjabarkan tentang peran masing-masing. Kita bertemu di lain waktu lagi. Sampai jumpa.
Terima kasih buat para pendengar. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.